Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Krisdiana. Saya adalah penyuluh pertanian di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan kebetulan saya adalah sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Organik Sarinah. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan pembuatan mikroorganisme lokal atau yang lebih kita kenal sebagai MOL. MOL merupakan bagian yang terpenting dalam budidaya padi organik. Karena pertama, MOL digunakan sebagai decomposer dalam pembuatan kompos. Dan yang kedua, MOL juga digunakan sebagai pupuk organik cair yang diaplikasikan pada tanaman padi sehingga kebutuhan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman padi dapat terpenuhi dari pupuk organik cair MOL ini. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan dibantu oleh Pak Oman. Pak Oman adalah anggota dari Gapoktan Sarinah. Baik, pemirsa semua, dalam pembuatan MOL itu ada dua bahan ya, bahan yang terlarut dan bahan pelarut. Bahan pelarutnya kita menggunakan molase. Pak Oman silakan ya. Molase ini kita gunakan secukupnya, maksudnya ya tergantung dari volume air yang kita gunakan. Yang kedua adalah air kelapa. Kita gunakan air kelapa dengan volume sesuai dengan kebutuhan kita, karena memang tidak ditentukan berapa jumlah volume yang dibutuhkan dalam pembuatan MOL ini. Karena itu sesuai dengan kebutuhan kita dan juga bahan-bahan yang tersedia. Dan yang ketiga, bahan pelarutnya adalah air cucian beras. Ini adalah 3 bahan pelarut yang dibutuhkan dalam pembuatan mikroorganisme lokal. Masukkan aja semua, Pak Oman. Nah, lalu kita aduk sampai merata cairan campuran dari 3 larutan tadi. Lalu berikutnya untuk bahan yang terlarut, kita menggunakan daun cebrang. Daun cebrang ini banyak mengandung unsur N juga JPT yang dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Selain itu, yang kedua adalah bonggol pisang. Bonggol pisang ini banyak mengandung unsur hara terutama kalium untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kedua bahan ini nanti dirajang. Maksudnya perajangan adalah supaya nantinya si bahan-bahan tersebut cepat membusuk karena organismenya cepat masuk ke dalam bagian dari tanaman tadi. Ini adalah bahan-bahan yang telah kita rajang tadi, kita akan masukkan ke dalam cairan yang telah kita siapkan tadi. Diaduk sampai rata. Dan tidak lupa pula kita tambah bahan yang ketiga. Ini adalah terasi. Terasi ini banyak mengandung mineral. Kita gunakan karena nantinya bahan ini dapat menambah kandungan unsur hara dalam larutan MOL yang kita buat. Pemirsa semua, dalam pembuatan MOL kita jangan sampai kekurangan molase atau gulanya ya. Karena
itu digunakan sebagai makanan bakteri dalam proses fermentasi. Kalau misalkan di dalam pembuatan mol ini kekurangan gula atau molase, nantinya proses fermentasinya akan gagal. Jadi peranan molase atau gula ini sangat penting sekali dalam proses fermentasi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Nah, setelah larutan ini tercampur dengan rata, kita akan masukkan ke dalam drum. Lalu setelah dimasukkan ke dalam drum, kita harus menutup rapat drum ini dan biarkan proses fermentasi berjalan selama 15 hari. Nah, nanti setelah 15 hari, bukti bahwa proses fermentasinya berhasil adalah terciumnya bau tape atau bau peyem sebagai wujud dari berhasilnya proses fermentasi. Tapi kalau berbau busuk, proses fermentasinya gagal. Salah satu sebabnya adalah tadi kekurangan bahan gula atau molase. Nah, ini nanti dibiarkan selama 15 hari dan setelah 15 hari nanti kita saring larutannya begitu ya, sampai terpisah antara hampasnya dengan larutan mol. Nah, nanti larutan molnya akan kita gunakan untuk proses fermentasi kompos dalam pembuatan pupuk organik. Baik, Bapak Ibu semua, setelah tadi kita membuat mikroorganisme lokal atau mol, langkah berikutnya kita adalah membuat kompos. Kompos merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam budidaya organik, itu ya. Karena pupuk kompos ini digunakan sebagai sumber unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam pembuatan kompos ini terdiri dari bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah pertama, kotoran hewan. Kotoran hewan ini yang kita gunakan adalah kotoran hewan yang telah matang. Cirinya matang, dia telah didiamkan atau didinginkan kurang lebih selama 15 hari. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan arang sekam. Bahan berikutnya adalah sekamnya itu sendiri. Dan tidak lupa campuran berikutnya adalah bahan hijauan. Nah, yang paling baik itu adalah dari tanaman cebreng ya. Selain dari hijauan, kita juga menggunakan kapur pertanian. Kenapa kita juga menggunakan kapur pertanian? Kapur pertanian ini kita gunakan untuk menetralisir pH. Jadi supaya pH-nya itu netral, nggak masam gitu ya. Jadi kalau nanti pH-nya terlalu tinggi begitu ya, atau terlalu rendah, ini menjadi penstabil pH di dalam pembuatan kompos. Dan bahan yang berikutnya adalah pasir zeolit. Zeolit ini kita gunakan untuk menetralisir tanah dan air dari zat-zat kimia sintetis yang berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau misalkan tanahnya bekas digunakan dengan menggunakan pupuk anorganik, nah penggunaan zeolit ini sangat bermanfaat karena dia bisa menyerap senyawa-senyawa kimia atau senyawa-senyawa racun yang terkandung di dalam tanah. Sebetulnya baik zeolit ataupun kapur pertanian ini bisa langsung diaplikasikan ke tanah. Nah, namun pada kesempatan ini
kedua bahan ini saya gunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan pupuk kompos. Karena sangat besar manfaatnya bagi kualitas kompos itu sendiri nantinya. Dan yang terakhir adalah mikroorganisme lokal atau MOL yang telah kita buat tadi, yang telah difermentasi selama 15 hari. Bahan-bahan ini selanjutnya kita aduk gitu ya, sampai merata gitu. Dicampur, lalu setelah dicampur difermentasi selama kurang lebih 30 hari. Nah, ini adalah kompos yang telah kita buat gitu ya. Dan kompos ini setelah jadi nanti kita ayak, dan ini adalah bentuk yang telah jadinya. Nah, ini kompos yang telah matang. Nah, nanti kompos ini kita gunakan sebagai pupuk dasar dalam budidaya padi organik. Pemupukan dimulai dari 2 hari sebelum tanam. Jadi ketika pengolahan lahan, setelah pengolahan lahan, sebelum pencaplakan, kita aplikasikan pupuk organik. Dalam budidaya organik yang kita lakukan, dosis pertama yang kita aplikasikan ke lahan itu adalah 2 ton per hektar komposnya ya. Bapak Ibu semua, dalam budidaya organik atau juga di sini kita sedang membudidayakan budidaya padi organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, kita tidak boleh sama sekali menggunakan pestisida sintetis. Karena itu sangat berbahaya dan juga menodai budidaya padi organik itu sendiri. Oleh karena itu, kita memanfaatkan bahan-bahan organik untuk mengendalikan OPT. Banyak bahan yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Salah satunya untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri atau penyakit BLB pada tanaman padi. Kita memanfaatkan agensi hayati yang berasal dari Paenibacillus polymica. Adapun untuk pembuatan Paenibacillus polymica ini, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kentang yang berkualitas baik, terbebas dari penyakit busuk umbi atau Phytophthora infestan pada tanaman kentang. Jadi harus yang bagus ya. Lalu isolat bakterinya itu sendiri, bakteri Paenibacillus, kita ini peroleh dari lab BPTPH Provinsi Jawa Barat. Gula, minyak sayur, nah itu bahan-bahannya. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan diantaranya adalah botol air mineral, lilin mainan, galon, aerator, juga selang aerator. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah tadi kentang yang telah kita pilih, kita kupas kulitnya, lalu kita potong-potong sebesar biji dadu, sebesar dadu ya. Nah, lalu kentang ini kita kasih air sebanyak 5 liter untuk 1 kilo. Masukkan. Air ini harus benar air steril, bukan air yang udah dikasih tawas. Sebaiknya itu air mineral yang berasal dari sumur ya. Nah, setelah kita campur air, lalu kita biarkan
kita masak sampai kentang itu mendidih, karena kita akan mengambil ekstrak sarinya. Setelah kentang ini mendidih, kita dinginkan dulu. Lalu kita pisahkan antara ekstra kentangnya dengan kentangnya. Yang hanya kita ambil adalah ekstra kentangnya saja. Kita biarkan ekstra kentang gulanya ini dingin sambil kita tiriskan. Kita masukkan gula. Untuk 5 liter air ekstra kentang gula ini dibutuhkan kurang lebih 100 gram gula. Lalu kita juga masukkan Piney Bacillusnya. Nah, setelah itu kita masukkan minyak sayur. Cukup untuk minyak sayur ini cukup 1 sendok makan saja. Setelah itu kita aduk sampai rata, kemudian kita masukkan ke dalam galon air mineral. Ekstra kentang gula yang telah kita buat, yang telah kita masukkan atau inokulasikan Piney Bacillusnya, karena harus dilakukan fermentasi selama 15 hari, maka harus kita pasang aerator. Bapak Ibu semua, sebelum udara kita masukkan ke dalam ekstra kentang gula yang kita buat, udara harus memasuki proses sterilisasi ke dalam air yang telah dicampur dengan larutan PK. Jadi nanti si udara yang akan masuk ke dalam galon itu adalah udara yang telah tersaring dan bebas dari mikroorganisme. Selanjutnya, udara itu harus masuk dulu ke dalam botol yang ada kapas akuariumnya. Maksudnya supaya tidak ada air larutan PK yang masuk ke dalam galon. Setelah selang masuk ke dalam botol aqua yang berisi kapas, barulah selang aerator masuk ke dalam galon yang telah berisi ekstra kentang gula yang telah kita masukkan bakteri Piney Bacillus. Dan yang terakhir ini adalah botol untuk kontrol. Supaya udara yang berasal dari aerator ini tidak kabur, maka kita harus tutup dengan lilin. Jadi fungsi lilin ini atau malam ini kita gunakan untuk menutupi supaya tidak ada udara yang keluar.
selama proses fermentasi, aliran udaranya itu tidak boleh berhenti. Upayakan ini harus tepat, tidak boleh ada udara yang keluar. Makanya kita harus kontrol setiap hari, jangan sampai sirkulasinya terhenti atau ada yang muncul. Bapak Ibu semua, ekstrak kentang gula ini kita fermentasikan selama 15 hari sampai larutan ekstrak kentang gula ini berwarna putih seperti susu. Nah, kalau seandainya ekstrak kentang gulanya ini telah berubah menjadi putih, maka proses fermentasi bakteri Paenibacillus itu telah berhasil dan nanti kita bisa buka. Nah, ini hasil akhir dari proses fermentasi bakteri Paenibacillus. Cara mengaplikasikan Paenibacillus ini, pertama kita bisa menggunakan waktu perendaman benih. Jadi benih sebelum disemai, kita rendam dulu dengan larutan Paenibacillus ini. Dosisnya ini kita bisa menggunakan 10 ml per liter, gitu ya. Untuk aplikasi di lapangan, kita bisa mulai tanaman berumur 7 hari setelah tanam dan selang 10 hari sekali. Adapun dosis yang kita gunakan untuk aplikasi di lapangan itu adalah antara 5 sampai 10 ml air per liter air. Nanti pada pertumbuhannya di lapangan, bakteri ini mampu menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit hawar daun, bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan Paenibacillus sebagai agensi hayati dalam mengendalikan penyakit hawar daun atau penyakit busuk atau penyakit kresek pada tanaman padi, sehingga kita tidak menggunakan pestisida sintetis untuk mengendalikan penyakit tersebut. Terima kasih.